Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama gue Ayora. Selamat datang di channel gue. Kalau kalian suka channel ini, kalian bisa like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, di podcast kali ini kayak podcast aja sih, lebih ke sharing session, lebih ke kayak cerita-cerita, lebih ke kayak ya berbagi pengalaman hidup gitu. Karena semakin dewasa seseorang pasti masalahnya akan semakin besar ya. Dan di podcast ini bisa dikatakan podcast ya, podcast ini itu lebih ke motivasi ala-ala aja sih gitu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan meringankan beban kita. Siapa tahu kalian sedang berada di situasi yang sama seperti yang sekarang gue rasakan gitu. Ini untuk orang-orang yang memiliki insecurity yang tinggi saat ini. Menurut gue, setiap manusia itu pasti memiliki tingkat insecure-nya masing-masing. Ya nggak sih? Nggak ada manusia yang nggak insecure tuh, menurut gue sih nggak ada. Karena ya insecure itu kayak hal yang wajar aja sih, hal yang wajar aja ada di dalam diri seseorang. Cuman mungkin kadarnya itu yang membuat kita harus lebih berhati-hati gitu. Karena kalau insecure-nya kita semakin tinggi, itu akan berdampak negatif kepada hidup kita. Kalau misalnya kalian punya insecurity yang terlalu tinggi, itu nanti malah kalian akan sangat-sangat terbebani hidupnya gitu. Jadi hidup tidak enjoy dan merasa kayak kekurangan aja terus. Dan kalian mungkin akan lebih melihat sesuatu itu selalu melihat ke kok orang itu lebih sih, kok gue enggak gitu, kok mereka punya ini sih, kok gue enggak sih, kayak gitu-gitu. Jadi kayak masih kayak yang kurang bersyukur sih kalau menurut gue gitu. Nah, jadi kali ini kayak berbagi pengalaman aja sih gitu. Gue bikin podcast ini sebenarnya triggernya emang dari diri gue sendiri sih, bukan dari orang lain atau dari pengalaman orang lain, enggak. Bahkan di sekeliling gue itu ketika gue di situasi insecure, mereka itu sangat-sangat menguatkan gue gitu loh. Mereka akan bilang kayak, enggak kok lo gini kok gitu. Mereka sangat memotivasi gue gitu. Tapi gue ingin berbagi aja sama orang-orang yang mungkin sekarang lagi berada di posisi sama kayak yang gue rasakan gitu. Sebenarnya kalau kalian lagi insecure itu gak usah dilawan yang enggak kok, gak usah yang gitu banget sih. Karena salah satu impact dari insecure itu karena hormon sih. Kadang kan ada hormon yang lagi naik-naiknya itu kan kalian ada aja gitu kayak baper, terus kayak ngeliat orang kayak kok gue gak punya sih, kok dia banyak sih, kayak gitu-gitu kan. Nah itu tuh kayak cara untuk mengatasi insecure itu adalah dengan cara kalian itu harus melihat sisi baik dari diri kalian sendiri dulu gitu. Kalian tuh harus ngerasa kalian punya value. Mungkin di saat down, di saat kalian memang lagi insecure banget, mungkin itu nggak ada value sama sekali ya. Maksudnya lagi bener-bener kayak aduh gue kayak gini nih, kayak memang lagi beban banget gitu. Malah sebenarnya nggak ada problem, nggak ada masalah di hidup kalian. Jadi bagi kalian yang berada di fase insecure yang sama kayak yang gue rasain tadi, gue punya beberapa tips nih buat kalian, bisa kalian coba di rumah, bisa kalian praktekin sendiri. Dan tips ini itu ampuh banget di gue. Tapi ampuh di gue belum tentu ampuh di kalian sih sebenarnya, karena masing-masing orang tuh punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahannya ya. Dan masing-masing orang juga memiliki tingkat stresnya masing-masing juga kan. Jadi ya, tapi nggak ada salahnya sih untuk dicoba. Cara yang pertama yaitu ketika kalian lagi insecure itu, kalian coba berdiri di depan cermin. Terus kalian lihat wajah kalian tatap wajah kalian, memang bener kayak tatap wajah lo, tatap diri lo gitu. Bukan wajah aja sih, diri lo review gitu, lo review perjalanan hidup yang udah lo laluin gitu lo review perjalanan hidup lo. Pokoknya lo berusaha untuk mereview lah gitu, mengkaji ulang perjalanan step by step yang udah lo laluin sampai saat sekarang ini gitu. Dan lo tepuk-tepuk pundak lo dan lo peluk
erat tubuh lo dan bilang ke diri lo sendiri bahwa lo itu kuat gitu. Lo kuat, lo cerdas, lo pintar, dan orang-orang yang mempunyai kelebihan yang lo lihat dimanapun yang lo lihat ya, orang-orang yang memiliki kelebihan yang menurut lo kecil di mata mereka, itu sebenarnya lo nggak kecil di mata mereka gitu. Lo gak kecil di mata siapapun, dan yang terpenting adalah bukan di mata orang tapi di mata diri lo sendiri gitu. Karena yang bisa merasakan kebahagiaan itu ya diri lo sendiri, yang bisa merasakan kepercayaan diri itu diri lo sendiri. Jadi gak usah mementingkan pandangan orang lain atas diri lo, tapi ya lo harus menghargai diri lo sendiri. Lo harus berusaha untuk kembali mencintai diri lo sendiri gitu. Love yourself, itu yang dibilang dengan love yourself, ya gak sih? Lo berusaha untuk mencintai diri lo sendiri. Jadi di saat fase insecure itu kan lo sama sekali gak percaya tuh sama diri lo. Dan asalkan kita tahu ya, siapa lagi yang bakal percaya sama diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri yang percaya gitu. Jadi betapa bodohnya gitu ya, betapa kasihannya juga, betapa kasihannya diri yang lo lihat di depan cermin, diri yang setiap hari lo bawa, diri yang lo tahu pemikirannya, diri yang lo tahu kemampuannya, tapi nggak dipercayai gitu loh. Kan kayak sangat-sangat kasihan banget nggak sih? Jadi kenapa lo harus melihat diri orang lain sempurna sementara diri lo yang lo tahu gini? Kenapa lo melihat diri orang lain yang tidak lo ketahui secara dalam itu sempurna? Lo percaya mereka sempurna padahal lo nggak tahu lo dia seperti apa. Tapi ketika lo lihat diri lo sendiri yang lo tahu perjalanannya, hidupnya, historinya, segala macamnya, tapi lo kayak nggak mempercayainya, kan kayak kecewa nggak sih diri lo sama lo sendiri gitu. Nah jadi lo bisa memeluk erat diri lo, menguatkan diri lo sendiri, dan merasa bahwa ya lo dicintai gitu. Yang membuat kita insecure itu kan sebenarnya rasa tidak dicintai, ya gak sih? Rasa tidak dicintai sama orang lain, merasa kalau diri kita tuh rendah dan gak ada artinya di mata orang lain. Sementara kenapa kita harus berarti banget di mata orang lain? Kenapa orang lain harus melihat kita secara besar? Untungnya apa? Untungnya kita dihargain, kita kita dianjung-anjungkan gitu, kita disanjung begitu banyak orang. Kenapa kita harus disanjung oleh banyak orang ketika misalnya kita nyaman dengan diri kita sendiri? Kenapa kita harus menjadi kenapa kita harus membuat orang lain kagum dengan diri kita? Untungnya apa? Membahagiakan diri kita sendiri. Ya mungkin ya kita akan membahagiakan diri kita sendiri juga, pasti kita akan bahagia dengan itu. Tapi kalau itu bukan hal yang fakta, kalau misalnya itu membohongi, bukan hal yang sebenarnya terjadi, atau mungkin bukan hal yang diri kita mau, atau mungkin ketika kita dikagumi tapi kita tidak nyaman dengan hal itu, tapi itu bukan diri kita, itu apakah akan menjadikan kita bangga juga gitu? Buat apa gitu? Nah yang kedua itu menjadikan kita lebih bersyukur dan lebih bisa untuk bernegosiasi dengan diri sendiri, terus lebih bisa untuk iniin diri kita sendiri juga sih, mengenali lebih dalam juga, itu kali ya kalimat yang tepatnya ya, mengenali lebih dalam diri kita sendiri gitu. Kita sukanya apa sih, kita nggak sukanya apa sih gitu. Jadi hidup itu bukan untuk orang lain, tapi hidup untuk diri kita sendiri. First yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita ya diri kita sendiri gitu. Terus setelah itu selanjutnya udah nggak pakai nomor ya. Selanjutnya kalian bisa pakai cara kalian bisa nge-search, bisa nonton video orang-orang yang kurang beruntung, video orang-orang yang percaya diri. Kadang percaya diri itu menular loh guys. Ketika lo lagi down, terus lo lihat video orang-orang yang dia mempunyai banyak kekurangan tapi dia tampil dengan percaya diri, dia tampil dengan elegan, dia tampil dengan berkelas, dia punya value di saat dia punya kekurangannya dijadikan sebagai suatu hal yang membuat dia lebih termotivasi. Itu lebih membuat kita kayak termotivasi juga gitu, kayak punya
punya penularan, nular gitu. Jadi lo harus bener-bener kayak ngeset diri lo sendiri itu dengan baik. Jadi harus nge-treat diri kita tuh dengan baik. Jangan sampai diri kita itu diterlantarkan oleh diri kita sendiri. Kita berusaha untuk di depan orang lain ramah, berusaha untuk tampil sempurna di depan orang lain, berpakaian bagus, menjadi pribadi yang lebih baik, terus kayak dilihat semua orang menjadi pribadi yang baik. Sementara di diri kita sendiri kita tidak baik. Kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita dikatakan sebagai orang baik di saat kita sendiri pun tidak percaya sama diri kita sendiri gitu. Bagaimana orang lain akan mempercayai kita baik sementara kita sendiri tidak mempercayai kita baik gitu. Itu kan sangat-sangat hal yang nggak relate banget gak sih? Jadi jadi sekarang berusahalah untuk mencari nilai, mencari kelebihan dari diri kalian sehingga membuat kalian menjadi lebih punya karakter gitu. Jadi insecure bukan berarti nggak boleh ya. Insecure itu dampak negatifnya banyak ketimbang dampak positifnya. Kalau dampak positifnya mungkin menghindari kita dari sifat sombong, dari sifat membangga-banggakan diri, karena itu tidak baik untuk kita. Karena Tuhan kita tidak menyukai orang yang sombong gitu. Karena sombong itu penyakit hati ya. Kalau terlalu berlebihan juga tidak baik. Tapi kalau misalnya kalian sekarang lagi insecure, itu bisa kalian ambil sisi positifnya, yaitu kalian bisa merasa lebih rendah hati. Harusnya jangan rendah diri, karena rendah diri nggak boleh, rendah hati boleh gitu. Tapi kalau dampak negatifnya banyak banget. Yang pertama, kalian menjadi seseorang yang tidak percaya diri, itu tidak enak sama sekali, beban banget dan tidak bersyukur yang pasti. Kalau kalian insecure, tentu kalian tidak bersyukur. Padahal nikmat yang dikasih ke kalian itu banyak banget pasti. Tapi kalian tidak tahu, kalian tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena kalian tertutupi oleh awan insecure gitu. Insecure boleh, tapi seadanya aja. Bukan berarti nggak boleh insecure sama sekali ya. Maksudnya orang yang mempunyai kepercayaan diri yang terlalu tinggi pun itu dikhawatirkan nanti dia sombong. Jadi tetap harus ada koridor-koridornya lah gitu, harus ada batas-batasannya, nggak boleh terlalu banget dan nggak boleh kurang banget gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya tips-tips dari gue, dan itu juga udah panjang banget ya, belum lagi mukadimah yang gue lontarkan, mungkin itu juga sangat panjang banget. Tapi satu hal yang pasti dari podcast yang gue bikin ini adalah bener-bener untuk membuat kalian atau orang-orang yang lagi di posisi sama kayak posisi yang gue rasakan itu, untuk lebih bisa melihat nilai diri kalian sendiri sih. Jadi ya fungsinya memang untuk memotivasi lah ya, memotivasi kita semua, memotivasi orang-orang yang memang memerlukannya gitu. Karena memang harus disadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kalian melihat kesempurnaan orang lain, kalian harus sadar itu mereka nggak sempurna gitu. Lo nggak bisa, dia sempurna banget sih, enggak. Dia pasti akan punya kekurangannya gitu. Gini, orang yang misalnya di keluarganya dia baik, kaya, cantik misalnya ya, pasti ada satu sisi dia yang tidak sempurna. Mungkin kecantikannya sempurna, keluarganya sempurna, tapi mungkin dia kehilangan sesuatu yang mungkin kalian punya gitu. Bisa jadi orang yang kalian lihat sukses banget, tapi kita nggak tahu dia udah kehilangan apa ya di belakangnya dia itu, di dalam dirinya dia itu dia udah melewati apa ya gitu. Jadi oke guys, mungkin itu aja sih podcast gue hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pesan gue yang terakhir itu stop insecure, perbanyak bersyukur, karena ya semakin bersyukur semakin banyak nikmat yang akan dikasih kita kan pastinya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.